menyebarkan hoax, jangan menggunakan politik identitas, ya, jangan menyalahgunakan kekuasaan, ya. Ini penting ini karena situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, ya. Geopolitik sedang memanas di banyak tempat di Timur Tengah, kemudian di Rusia dan Ukraina, kemudian memanasnya perang dagang antara Amerika dan China, ya. Jadi membutuhkan persatuan, ya, berkaitan dengan tujuan yang lebih besar, ya, bukan sekedar kemenangan elektoral. Jadi jangan sampai proses menuju Pilpres 2024 itu menimbulkan luka. Dan harus dicari, nah ini ada kaitannya nih ya dengan PD Perjuangan tadi, harus dicari satu formula yang bersifat win-win, jangan zero sum game. Ya, karena terus terang saya harap cemas, ya, sangat khawatir melihat perkembangan perseteruan antara PD Perjuangan dengan Istana yang menuju pada indikasi yang kurang positif. Ya, saya tahu kedua belah pihak ini mungkin merasa dikecewakan satu sama lain, tetapi harus ditempatkan kepentingan nasional yang lebih besar di atas segalanya. Ya, jadi jangan sampai hubungan kedua belah pihak, Presiden Jokowi dan PD Perjuangan itu memburuk, karena yang rugi adalah bangsa Indonesia. Jadi, jangan sampai hubungan itu memanas hanya karena persoalan elektoral, kemudian mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Ini penting nih, saya sampaikan, karena sejauh ini kedua belah pihak itu sebelum drama terakhir itu hubungannya bersifat simbiosis mutualistik, ya. Presiden Jokowi mendapatkan dukungan penuh dari PD Perjuangan untuk menjaga stabilitas politik, karena PD Perjuangan adalah kapal induk terbesar di parlemen, ya, dengan kursi terbanyak, yang memberi garansi kepada Presiden Jokowi untuk bisa memuluskan semua kebijakan berjalan secara baik. Saat yang sama PD Perjuangan juga mendapatkan insentif dari popularitas Presiden Jokowi, ya. Data saya, survei indikator terakhir menunjukkan 24% dari total responden yang mengaku memilih PD Perjuangan itu karena suka Presiden Jokowi. Jadi kalau misalnya kedua belah pihak ini memanas, dari sisi politik Presiden Jokowi kehilangan salah satu induk pendukung utama stabilitas politik pemerintahannya, apalagi jelang berakhirnya masa jabatan beliau tahun depan. Dan saat yang sama PDI Perjuangan juga kehilangan 6%-an suara dari kantong basis pendukung Pak Jokowi menjelang pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Jadi yang dirugikan bukan hanya Pak Jokowi, PDI Perjuangan, tapi yang paling penting bangsa Indonesia. Oke, ini apakah kekhawatiran Mas Burhan soal zero sum game yang mungkin tidak berharap sampai di sana akan terjadi karena pertikaian politik ini akan mengganggu kedamaian dan kehangatan yang ditunjukkan dari makan bersama presiden bersama 3 bakal capres ini, Mas Burhan? Masalahnya kan bukan hanya Presiden Jokowi dengan Mas Ganjar atau Pak Prabowo atau Mas Anies, ya. Tetapi ketiga calon ini kan mewakili kekuatan politik besar di belakangnya. Jadi kalau mungkin Mas Ganjar bisa menerima gitu ya, pilihan Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, kemudian Mas Anies juga mungkin bisa menerima pilihan politik pribadi keluarga Presiden Jokowi. Tapi kalau misalnya PD Perjuangan tidak menerima kan repot. Ya. Jadi poin saya itu bukan Mas Ganjarnya secara pribadi, ya, tetapi institusi-institusi politik besar di belakang beliau, termasuk juga di belakang Pak Prabowo maupun Mas Anies. Jadi poin saya itu indikasi belakangan yang memanas, ya, itu jangan sampai membuat kita kehilangan kesadaran pentingnya, ya, kita sebagai anak bangsa untuk mengarungi tantangan dunia yang tidak mudah, ya. Jadi saya sebagai political analyst seringkali diundang dalam forum-forum bisnis community, ya. Saya seringkali tahu gitu ya, dari tangan pertama betapa tantangan ekonomi global sedang tidak mudah, ya. Jadi mulai dari pelambatan ekonomi global yang tentu punya dampak terhadap ekonomi tanah air kita, ya. Harga energi dan sumber daya alam juga menurun, ya. Kemudian juga inflasi yang tinggi, ya. Kemudian pelambatan
penguatan dolar yang menyebabkan nilai tukar mata uang kita melemah, ya, itu membutuhkan persatuan. Jadi di saat ketidakpastian ekonomi global semacam ini, kalau diikuti oleh ketidakpastian tinggi di sektor politik domestik, apalagi diikuti dengan instabilitas politik yang mengancam keamanan nasional, itu tentu kabar buruk ya buat kita ya untuk bisa melalui segala tekanan yang sedang tidak mudah ini. Oke, ini kami juga tampilkan gambarnya di layar kaca, Mas Burhan. Ini kami mendapatkan sedikit gambar di dalam ruang makan Presiden bersama ketiga bakal capres yang sedang menyantap makan siang. Tampaknya juga lauknya sederhana saja, makanan rumahan yang dibuat dan disajikan untuk tiga bakal capres yang diundang pada hari ini. Keempatnya menggunakan batik, lalu juga sama-sama menyantap makan siang bersama di meja bulat pada siang hari ini. Ini kalau tadi Mas Burhan juga sempat menyatakan ini yang diundang capresnya saja. Menurut Mas Burhan perlu nggak sih nanti bakal calon wakil presidennya juga diundang untuk makan siang bersama? Menurut saya perlu ya, tetapi mungkin dalam suasana yang lebih formal ya. Kalau sekarang kan kelihatannya suasananya lebih informal. Makan siang, ngobrol-ngobrol, bagus ya untuk memberi sinyal kepada publik bahwa elit di atas itu meskipun berbeda program, berbeda visi, berbeda afiliasi politik, itu masih bisa tertawa dan menikmati hidangan siang. Nah, memang saya bisa mengerti kenapa cawapres tidak diundang, karena kan ada Mas Gibran kan, yang lepas dari segalanya putra presiden. Iya. Nah, nanti mungkin menimbulkan kecanggungan, apalagi itu kan kursinya juga terbatas gitu ya. Kalau ada tiga cawapres nanti dempet-dempetan itu ya, dempet-dempetan itu. Mungkin lain waktu, tetapi menurut saya sekarang memang yang krusial presiden bersama para capresnya dulu ya. Nanti diharapkan bisa diikuti oleh kegiatan berikutnya, dan mungkin KPU yang bisa bisa memfasilitasi dan presiden diundang juga. Kita tahu presiden bukan kontestan pemilu, tetapi lagi-lagi dalam suasana yang bermuram durja ya, di tengah ketidakpastian global yang begitu tinggi, satu gesture rekonsiliatif, perdamaian dan kesejukan semacam ini itu bagus ya untuk dilihat oleh publik. Jadi saya mendukung sekali, meskipun lagi-lagi catatan penting saya yang saya sampaikan tadi tidak berubah ya, bahwa gesture ini jangan hanya berhenti di makan siang. Iya. Jangan hanya gimmick gitu ya, jangan hanya jangan sekedar memberi hiburan tetapi tanpa follow up ya, tetapi harus ada follow up yang kira-kira Presiden Jokowi memberi jangan sekedar memberi hiburan tetapi tanpa follow up ya, tetapi harus ada follow up yang kira-kira Presiden Jokowi memberi komitmen yang harus kita tagih, bahwa beliau sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus netral, harus menjadi negarawan. Ya. Nah, terus terang ini buat Presiden Jokowi juga menguntungkan kalau dicap netral dan negarawan. Jadi bukan hanya kita yang merasa diuntungkan, tetapi Presiden Jokowi citranya juga akan positif kalau tidak memihak pada salah satu calon. Ini penting nih ya, karena seringkali kan kritik belakangan Presiden Jokowi suka dibanding-bandingkan ya. Misalnya PDI Perjuangan membandingkan Presiden Jokowi dengan Ibu Mega ketika menjadi presiden di tahun 2004 ya, beliau maju melawan Pak SBY dan elit PDI Perjuangan mengatakan bahwa Ibu Mega saat itu sebagai petahana beliau mampu bersikap netral dan tidak menggunakan instrumen kekuasaan. Ya, meskipun akhirnya Ibu Mega kalah ya melawan Pak SBY 2004. Tapi poin atau lesson learn-nya yang disampaikan oleh elit PDI Perjuangan adalah ada kekhawatiran kalau misalnya Presiden Jokowi tidak netral. Mas Burhan, sorry saya potong sebentar Mas Burhan, karena kita akan menuju ke istana terlebih dulu untuk melihat laporan langsung dari sana. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di sana. Cindy, silakan laporan Anda.
Ya, pas kali untuk agenda makan siang ini masih berlangsung karena tadi kita sama-sama lihat ya kurang lebih dimulai sekitar pukul 12.30. Memang kalau awalnya kita melihat jadwal dari salah satu bakal calon presiden yang juga diundang sekitar jam 12 sebenarnya. Tapi tadi kita lihat kedatangan dari masing-masing baca pres dimulai dari sekitar 12:20 menit, kemudian hanya selang sebentar, kemudian ketiganya hadir dan langsung diterima di Istana Merdeka. Tadi juga kalau dari gambar yang sama-sama kita saksikan diterima dengan suasana yang hangat dengan menu rumahan yang disajikan di ruangan yang juga tidak begitu besar dengan posisi duduk Presiden Joko Widodo bersebelahan dengan baca pres Prabowo Subianto, kemudian ada Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo. Kemudian kalau kita juga melihat dari agenda ini sebenarnya memang sudah dikonfirmasi oleh beberapa pejabat sejak pagi tadi. Misalnya Mahfud MD, Menko Polhukam yang juga bacawa pres dari Ganjar Pranowo sekitar jam 10 pagi tadi tiba di Istana Kepresidenan Jakarta juga sudah mengkonfirmasi kalau memang ada agenda ini dan yang diundang hanya baca pres saja, bacawa pres tidak termasuk. Kemudian juga kalau dari Sekjen Nasdem, Hermawi Taslim juga sudah memberikan keterangan memastikan bahwa agenda ini tetap terlaksana pada hari ini. Dan kalau dari pandangan Partai Nasdem melihat bahwa ini adalah bentuk dukungan Presiden Joko Widodo kepada 3 bakal calon presiden seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu sebelumnya, bahwa Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 mendukung ketiga-tiganya. Nah, kemudian juga kalau kita mundur lagi sebelumnya dari KSP, tenaga ahli KSP ngabalin juga kepada wartawan gitu sudah bisa sama-sama kita baca di media juga sudah pernah menyebutkan bahwa ini sebenarnya memang sudah direncanakan, kemudian ini menjadi yang ingin ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo atau yang ingin disoroti adalah bahwa Presiden Joko Widodo mau memberikan legasi atau peninggalan berupa rekonsiliasi. Jadi meskipun nantinya pemilu 2024 sudah berakhir, rekonsiliasi atau dalam arti lain kerukunan di antara para baca pres ini yang sama-sama nanti akan bertarung di pemilu 2024 ini tetap bisa dijaga. Nah, ini yang sama-sama tentu menjadi harapan semua. Dan yang menarik juga Pak Skalis, ini adalah pesan yang sama kurang lebih yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi sekitar jam 11 ia memberikan arahan kepada 133 penjabat kepala daerah yang ia tunjuk. Ada beberapa pesan seperti inflasi, kemudian juga kenaikan harga pangan dan lain-lain. Tapi di akhirnya yang jadi pesan dari Presiden Joko Widodo adalah soal menjelang tahun politik. Pertama, kepada penjabat kepala daerah ia meminta agar bisa membantu tugas KPUD dan juga Bawaslu tidak mengintervensi, kemudian meminta agar bersikap netral, dan 3, untuk bisa menjaga kerukunan di tataran bawah. Apabila ada percikan-percikan yang terkait dengan politik diminta untuk diselesaikan secepat-cepatnya. Apabila ada masalah yang tidak tertangani sendiri bisa dilaporkan ke Kemendagri, jika tidak bisa juga baru ke Presiden. Tapi dengan catatan apabila bisa diselesaikan sendiri, diselesaikan secara secepat-cepatnya. Pemilu damai, pemilu yang sejuk ini juga memang menjadi pesan yang berkali-kali disampaikan oleh pemerintah dan tentu saja ini juga jadi harapan bersama-sama. Nah, terkait juga kembali lagi soal agenda makan siang pada hari ini yang sama-sama kita tunggu. Apakah nantinya akan ada keterangan pers langsung dari Presiden Joko Widodo beserta dengan 3 baca pres yang hadir pada hari ini, atau nanti akan disampaikan melalui staf-stafnya yang lain. Pas Kalis, masih sama-sama kita tunggu. Ini tapi kalau melihat agenda Presiden hari ini memang sudah tidak ada agenda lagi kah, Cindy, sehingga kita tidak, mungkin untuk memperkirakan ini kira-kira akan usai pada jam berapa karena Presiden sudah ada agenda lain. Adakah agenda lain yang harus dijalani Presiden pada hari ini? Ya, di hari Senin ini bisa dibilang agenda Presiden Joko Widodo cukup padat. Sebenarnya tadi pagi misalnya harusnya turut hadir dalam agenda groundbreaking LRT Velodrome, tapi tidak hadir karena ada agenda internal informasinya. Kemudian tadi juga ada agenda sekitar jam 10, kemudian jam 11 juga tadi ada pengarahan kepada 133 penjabat kepala daerah. Nah, nanti siang setelah ini juga masih akan ada ratas-ratas lainnya, termasuk nanti sore ada ratas terkait bagaimana sikap Indonesia terhadap perang Israel dan juga Hamas. Artinya kalau kita melihat dari padatnya agenda Presiden Joko Widodo pada hari ini, kemudian juga melihat beberapa agenda dari baca pres lainnya, tampaknya agenda makan siang ini tidak akan berlangsung begitu lama. Bisa jadi sekitar jam 1 atau mungkin setengah 2 maksimal agenda makan siang itu akan selesai. Kemudian nanti sama-sama kita nantikan apakah akan ada keterangan langsung dari Presiden Joko Widodo soal apakah betul seperti misalnya pernyataan dari KSP bahwa ini adalah juga bentuk untuk menunjukkan bahwa pemilu
2024 harus berlangsung secara sejuk ataupun juga ada pesan lain, ini nanti sama-sama kita nantikan dan akan kami update kembali, Pak Kalis. Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali kami informasikan saudara, hari ini Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon presiden untuk makan siang bersama di Istana. Ketiganya sudah hadir, ini adalah gambar yang Anda saksikan. Kami mendapatkan sedikit situasi ketika makan siang dimulai. Sudah hadir Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo di salah satu ruangan di Istana Kepresidenan Jakarta. Kami masih akan menghadirkan informasi makan siang bersama Presiden Joko Widodo bersama ketiga bakal calon presiden. Breaking News Kompas TV akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Ihsan Sitorus. Jangan kemana-mana. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Mas Ganjar. Yuk kayu. Gambarnya apa? Mobil. Kata mobil lewat mobil aja. Yang di dalam beda ya? Iya Mas. Ya. Siap. Ayo. Pak ganti ya. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Mas Ganjar. Yuk kayu. Gambarnya apa? Mobil. Kata mobil lewat mobil aja. Yang di dalam beda ya? Iya Mas. Ya. Siap. Ayo. Pak ganti ya. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mas. Makasih ya Mas. Mas Ganjar. Yuk kayu. Gambarnya apa? Mobil. Kata mobil lewat mobil aja. Yang di dalam beda ya? Iya Mas. Ya. Siap. Ayo. Pak ganti ya. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mas.
Makasih ya, Mas. Mas Ganjar. Tio kayu. Gambarnya apa? Mobil. Kata mobil sewa 9 sih. Yang helm beda ya? Bagus aja. Ya. Siap. Ayo, teman-teman. Pak, ganti ya. Ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mas. Makasih ya, Mas. Saudara, saat ini Presiden Joko Widodo mengundang 3 baca pres, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta untuk makan siang bersama. Kami masih bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan. Ya, Mas Burhan, pilihan Pak Jokowi untuk mengundang 3 baca pres tanpa baca presnya ini maksudnya apa kira-kira? ya, pertama saya melihat memang ada semacam kecanggungan kalau cawapres juga diundang, berarti ada Mas Gibran di antara daftar undangan cawapres. Nah, itu yang mungkin membuat pihak istana lebih memprioritaskan untuk mengundang calon presiden saja terlebih dahulu. Kalau jawaban joke-nya adalah mejanya terlalu kecil untuk mengundang bersama para cawapres. Itu kan mejanya terbatas tuh. Itu jawaban leluconnya. Tetapi menurut saya yang paling utama memang lebih diutamakan, lebih didahulukan para capres dahulu yang diundang. Cawapres mungkin bisa dilanjutkan di acara-acara yang dihelat oleh KPU dan Presiden Jokowi termasuk salah satu yang diundang. Nah, mungkin dalam forum semacam itu kekikuan itu tidak terlalu terjadi. Artinya untuk meredam isu politik dinasti juga yang belakangan ini ramai sekali, Mas Burhan. Betul, dan jangan lupa tujuan undangan ini kan dugaan saya salah satunya adalah ingin memberi gesture, keyakinan, komitmen, sinyal kepada publik bahwa Presiden Jokowi akan bersikap netral ya dalam perhelatan elektoral 2024 nanti. Nah, kalau misalnya ada Mas Gibran kan sebagian orang mungkin tidak bisa menerima statement itu karena Mas Gibran putra beliau tiba-tiba hadir dalam acara yang berkaitan dengan komitmen netralitas Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Jadi memang secara politis ya lebih baik memang para capres dulu aja yang diundang karena nanti takut jadi noise kalau Mas Gibran ikutan hadir dalam acara ini. Menurut Anda itu langkah yang tepat nggak dari Presiden Joko Widodo untuk meredam isu ini? Ya, itu tergantung tujuan. Tujuan utamanya kan satu ingin memberi gesture bahwa Presiden Jokowi itu ingin netral. Meskipun lagi-lagi kita harus tidak serta-merta menerima argumen semacam ini karena harus dicek ya apakah komitmen ini hanya berhenti sebatas gimmick, sebatas komitmen verbal tanpa bukti atau tidak. Tetapi kalau misalnya hanya 3 capres yang diundang, tujuan tadi kan lebih mudah untuk disampaikan kepada publik. Tetapi kalau misalnya cawapres ikut diundang, ada Mas Gibran di dalamnya, publik kan nanti bisa kesedot pada hal lain di luar dari tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya kan ingin memberi komitmen netralitas tadi, kemudian saat yang sama juga ingin mengakrabkan dengan ketiga capres. Kita tahu bahwa selama ini ada banyak tudingan terhadap Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi hanya menganak emaskan terutama Pak Prabowo ya
Kemudian Mas Anies tidak pernah tampak di publik bersama Presiden Jokowi. Nah, setelah ketiganya resmi didaftarkan ke KPU, ya, Presiden Jokowi punya semacam celah untuk bisa mengundang ketiganya sebagai negarawan sekaligus sebagai presiden yang ingin menitipkan pesan sekaligus legasi beliau kepada calon pemimpin nasional berikutnya. Mas Burhan, ini kan manuver yang cukup besar ya, dengan mengundang 3 bakal calon presiden yang akan berkontestasi nanti. Kira-kira kalau dari sudut pandang lembaga survei, apakah ini akan berpengaruh juga kah ke elektabilitas para baca pres ini nantinya? Tapi jangan dijawab dulu Mas Burhan, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Makasih ya, Mas. Mas Ganjar. Yo kayu. Gambarnya apa? Mobil. Apa mobil lewat 9 ya? Yang di dalam beda ya? Udah Mas. Ya. Siap. Ayo, teman tiba. Mau Pak ganti ya? Ya, Mbak, makasih ya, Mbak. Makasih ya, Mas. Mas Ganjar. Yo kayu. Gambarnya apa? Mobil. Apa mobil lewat 9 ya? Yang di dalam beda ya? Udah Mas. Ya. Siap. Ayo, teman tiba. Mau Pak ganti ya? Ya, Mbak, makasih ya, Mbak. Ayo, teman tiba. Mau Pak ganti ya? Ya, Mbak, ayo, teman tiba. Mau Pak ganti ya? Ya, Mbak, ayo, teman tiba. Mau Pak ganti ya? Ya, Mbak. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Makasih ya, Mas. Mas Ganjar. Yo kayu. Gambarnya apa? Mobil. Apa mobil lewat 9 ya? Yang di dalam beda ya? Udah Mas. Ya. Siap. Ayo,
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih membahas undangan makan siang dari Presiden Joko Widodo kepada 3 bakal calon presiden yang sudah lolos tes kesehatan di Komisi Pemilihan Umum. Kita masih membahasnya bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, kalau tadi pertanyaan saya adalah soal elektabilitas baca pres. Apakah mungkin langkah ini bisa mempengaruhi elektabilitas salah satu atau salah dua dari baca pres yang diundang oleh Presiden Jokowi, Mas Burhan? Saya kira pengaruhnya minimal ya, karena tiga-tiganya diundang oleh Presiden. Artinya tidak ada calon presiden tertentu yang mendapatkan semacam keistimewaan dari Presiden Jokowi, karena ketiganya diundang. Dan menurut saya lepas dari persoalan elektabilitas, justru dari sisi citra positif itu Presiden Jokowi yang akan banyak mendapatkan insentifnya. Karena kalau kita lihat dari data, kita punya survei terakhir yang kita rilis beberapa hari lalu, itu semakin kesini itu makin besar ekspektasi publik agar Presiden Jokowi berlaku netral. Dan sepertinya harapan publik agar Presiden Jokowi berlaku netral, data terakhir kami sekitar 75% lebih ya, masyarakat meminta Presiden Jokowi lebih netral, sementara hanya 21% responden kita yang meminta yang berpendapat bahwa Presiden Jokowi itu boleh mendukung salah satu calon. Nah, artinya semakin belakangan harapan publik makin tinggi, mungkin berkaitan dengan munculnya nama Gibran yang notabene adalah putra Presiden Jokowi, sehingga publik merasa khawatir, terutama dari basis pendukung Mas Ganjar maupun Mas Anies, bahwa pemerintah dikhawatirkan tidak bersifat imparsial karena ada putra presiden di situ. Jadi itu yang menjelaskan. Beberapa waktu lalu hanya kisaran 60% yang meminta presiden bersikap netral. Belakangan udah 75%. Nah, kalau kita telisik, ya siapa mereka yang meminta presiden lebih netral, itu memang konstituen dari partai-partai pendukung Mas Ganjar dan Mas Anies. Kemudian dilihat dari sisi pendidikan, umumnya pendidikannya lebih tinggi. Mereka yang meminta presiden lebih netral. Sementara responden publik ya yang menilai Presiden Jokowi boleh mendukung salah satu calon, data nasionalnya, agregat nasionalnya 21%, itu umumnya adalah konstituen partai-partai pendukung Pak Prabowo. Jadi ada unsur partisan tuh berdasarkan temuan kita atas pertanyaan apa yang sebaiknya Presiden ambil. Nah, menurut saya pertemuan siang ini itu menaikkan citra Presiden Jokowi, karena belakangan kan disasar oleh berbagai macam kritik ya, dan tudingan bahwa Presiden Jokowi dikhawatirkan tidak netral. Nah, dengan mengundang ketiga calon ini, insentif politik ya kepada Presiden Jokowi jelas, karena Presiden Jokowi minimal akan dianggap lebih netral meskipun tidak jaminan. Makanya tadi saya bilang perlu ditagih komitmen ini supaya tidak sekedar gimmick. Oke, Mas Burhan, kalau tadi Anda sempat mengatakan kita tak boleh, bagi yang menuntut presiden atau pemerintah untuk netral, tidak boleh serta-merta percaya dengan
gestur yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini. Karena pemilu masih akan diadakan 14 Februari nanti. Masih ada perjalanan yang cukup panjang dan apa yang seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah dan juga Presiden Jokowi untuk membuktikan kalau pemerintah itu netral dalam Pilpres 2024 ini. Tapi jangan dijawab dulu, kita masih akan kembali usai jeda. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak. Saya Mahsister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Makasih ya Mas. Mas Ganjar. Iyo kayu. Gambarnya apa? Mobil. Apa mobil? Lewat 9 ya. Yang helm beda ya? Udah Mas. Ya. Siap. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak, makasih ya Mbak. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak. Saya Mahsister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Makasih ya Mas. Mas Ganjar. Iyo kayu. Gambarnya apa? Mobil. Apa mobil? Lewat 9 ya. Yang helm beda ya? Udah Mas. Ya. Siap. Kelihatannya itu. Ayo, teman tiba. Makasih Pak. Maaf Pak, ganti ya. Udah Mbak, makasih ya Mbak. Kelihatannya itu.
Saudara, setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden diundang Presiden Joko Widodo untuk makan siang bersama di Istana Merdeka Jakarta siang ini. Kami masih membahasnya bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, kalau tadi Anda mengatakan kita tidak boleh langsung percaya dengan gestur politik Presiden Joko Widodo bila ingin menunjukkan ini bukan langkah Presiden Jokowi untuk menyatakan dia netral di Pilpres 2024 nanti. Apa sebenarnya yang harus ditunjukkan oleh pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo untuk menjamin netralitas pemerintah di pemilu 2024? Saya kira harus diikuti dengan langkah formal, misalnya Presiden mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran kepada lembaga-lembaga negara seperti Polri, kemudian Kejaksaan, kemudian TNI, termasuk juga kepada kepala-kepala daerah, ya, sampai pada jenjang yang paling bawah, agar semua aset negara, institusi negara, dan lembaga negara tidak disalahgunakan oleh siapapun, ya, baik untuk kepentingan Pilpres maupun partai politik. Karena jangan lupa 2024 ini kan bukan hanya perhelatan Pilpres, tapi juga Pileg. Jadi langkah formal ini penting supaya kita bisa menguji seberapa komit ya Presiden Jokowi menegakkan netralitas menjelang 2024. Nah, setelah surat edaran itu ditunjukkan, tentu kita harus mengawasi ya bagian dari tugas civil society seperti Kompas TV dan media yang lain, termasuk sosial media, publik, ya, NGO, kampus-kampus, itu bersama-sama menjadi semacam watchdog agar pemilu 2024 nanti berlangsung secara free, secara adil, secara jujur, secara demokratis, ya, agar legitimasi siapapun yang unggul nanti itu mendapatkan legitimasi yang baik siapapun yang menang, ya. Jadi ini penting karena ujian juga buat Presiden Jokowi, karena tahun depan beliau akan mengakhiri masa tugasnya. Tentu beliau punya keinginan memastikan pemilu 2024 berlaku secara jurdil dan demokratis dan bisa diterima legitimasinya oleh semua pihak. Oke, Mas Burhan, terakhir, kalau September lalu Presiden mengatakan ia punya intelijen, ia punya BIN, dia punya Polri, dia punya BAIS di TNI, dan dia tahu isi semua parpol dan juga arah partai politik kemana di pemilu 2024 ini. Dan sekarang putranya Gibran Raka Buming Raka ikut Pilpres. Mungkinkah Jokowi netral? Lagi-lagi soal mungkin atau tidak Jokowi netral itu harus diuji nanti, ya. Jadi kalau jawabannya sekarang mungkin terlalu buru-buru kita mengambil kesimpulan. Mungkin banyak pihak yang langsung menuduh Presiden Jokowi tidak mungkin berlaku netral karena putranya sendiri yang maju. Tetapi untuk benefit of the doubt, kita beri kesempatan buat Presiden Jokowi untuk membuktikan semua tudingan berkaitan dengan parsialitas atau imparsialitas beliau berkaitan dengan pesta elektoral 2024 itu terkonfirmasi atau tidak. Dan yang bisa membantah atau sekaligus mengkonfirmasi apakah betul beliau netral atau tidak netral adalah perilaku Presiden Jokowi sendiri. Jadi kalau misalnya Presiden Jokowi mampu membuktikan terlepas bahwa putranya menjadi salah satu kontestan, tapi beliau tetap netral, maka kita harus apresiasi. Tapi kalau ternyata ada bukti yang cukup kuat bahwa Presiden Jokowi tidak berlaku netral, bahkan menyalahgunakan kepentingan sekaligus aset maupun lembaga negara untuk kepentingan pemenangan salah satu kontestan, kita harus mengkritiknya paling keras di depan. Bukan karena benci, tapi justru karena sayang kepada beliau agar pemilu 2024 nanti itu menghasilkan hasil yang legitimate, yang bisa diterima oleh semua pihak, siapapun legowo, dan ujungnya akan meningkatkan kredibilitas Presiden Jokowi sendiri. Sebab kalau pemilu mendatang itu tidak diterima oleh banyak pihak karena dianggap tidak jurdil, tidak netral, itu yang rugi Pak Jokowi sendiri. Karena beliau akan dianggap sebagai kepala pemerintah yang gagal menjalankan tugasnya untuk menghadirkan kontestasi elektoral yang jurdil.
Jadi ini kembali ke Presiden Jokowi sebenarnya, kepentingan untuk menghadirkan pemilu yang netral dan untuk kepentingan kita semua ya, agar proses transisi melalui pemilu itu bisa berlangsung secara demokratis dan legitimate. Demikian, saya harus ngajar dulu, Ihsan. Baik, terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait undangan makan siang Presiden Jokowi dan 3 bakal calon presiden akan kami lanjutkan usai jeda. Makasih ya Mas. Mas Ganjar. Yo kayu. Gambarnya apa? Mobil. Apa mobil? Lewat 9 deh. Yang helm beda ya? Ya. Siap. Ayo, teman-teman. Pak gantian. Makasih ya, Mbak. Ayo, teman-teman. Makasih, Pak. Pak gantian. Ayo, teman-teman. Makasih, Pak. Pak gantian. Ayo, teman-teman. Makasih, Pak. Pak gantian.